Drone ini udah banyak banget di Balikpapan, Mas. Betul. Jadi kemarin sempat kita sosialisasi bahwa kalau seandainya ingin bermain drone, pertama seorang pemilik drone-nya itu harus tersertifikat sebagai pilot Oke. drone. Jadi bukan pilot pesawat, Ya, jadi pilot pilot drone. drone. Anda masih mendengarkan Sersan Ngopi, serius santai ngobrol pagi-pagi. Selamat pagi menjelang siang, Bang. Selamat Selamat pagi juga, Mas. Pagi. Salam sehat buat kita semua. Sehat buat kita semua. Di sebelah beliau ada Mbak Siti Adinda. Beliau adalah Safety Management System dan OSH Officer. Sehat Mbak Siti? Sehat. Sehat. Ini kayak ini ya, kayak Fatin ya, penyanyi ya. Weh, cakep. Iya. Sehat hari ini bisa datang ke sini. Sehat. Terima kasih. Di sebelah Mbak Siti ada Mas Hasri. Beliau adalah Airport Security Investigator. Sudah hadir juga sama kita. Sehat hari ini, Mas? Sehat, selamat pagi juga untuk sahabat Sehat Onyx. semua. Datang Siap. ke sini pagi ini kita mau ngobrol lagi nih, Bang Maulid ya. Saltria dengan teman-teman dari Airnav. Nah, mungkin kita bicara soal regulator nih atau regulasi yang dihadirkan di bandara. Beberapa hal, poin-poin penting mungkin tadi yang sudah saya sempat tanyakan kepada teman-teman Airnav, tapi mungkin lebih akan bisa dijawab sama teman-teman dari otoritas bandara dan juga Angkasa Pura berarti ya. Oke, yang pertama saya menanya dulu sama Mas Hardi dari Angkasa Pura berarti nih Mas Hardi ya. Saya otoritas Otoritas Udara bandara. Wilayah 7, Baik, ya. Angkasa Pura yang ini. Bang Boy udah Iya. ngasih tahu sih ya. Otoritas bandara. Oke, otoritas bandara sendiri dalam hal ini Mas Hardi selaku Inspektur Navigasi Penerbangan. Tugas pokok utamanya adalah Jadi saya coba cerita sedikit tentang Ya. kantor otoritas Bandara Udara Wilayah Baik. 7. Jadi kantor otoritas Bandara Udara Wilayah 7 ini dibentuk sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan nomor 41 tahun 2011 yang di mana terbentuknya organisasi tata kerja kantor otoritas Bandar Udara. Nah, kebetulan kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 7 ini di unit pelaksana teknis yang di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia melalui tentunya Direktorat Jenderal Perhubungan Udara. Nah, yang dimana tugas fungsinya itu adalah melakukan pengaturan, pengendalian dan pengawasan di wilayah kerja. Jadi wilayah kerja kantor otoritas Bandara Udara Wilayah 7 ini mencangkup 3 provinsi di Kalimantan. Pertama Kalimantan Utara, yang kedua Kalimantan Timur sendiri, dan yang ketiga adalah Kalimantan Tengah. Sesuai dengan PM41 itu yang kita awasi, kita kendalikan dan yang kita atur itu 78 bandara. banyak juga ya. Gitu, iya 78 bandara. bandara. Jadi di outbound sendiri itu kebetulan kita orangnya personilnya lengkap, Mas. Jadi ada kebetulan saya bidang navigasi, saya dulu backgroundnya air traffic control. Terus teman saya ada yang backgroundnya pilot, ada yang backgroundnya teknik pesawat, ada yang backgroundnya dari bandara. Jadi kita di outbound itu kompleks. Paket lengkap ini ya Paket semuanya. lengkap iya. Ada semuanya. Ada Oke. semua Kalau gitu, untuk Mas. regulasi yang dikeluarkan dari otoritas bandara nih, secara garis besar apa yang dikeluarkan nih Mas Ardi? Sesuai dengan tema hari ini, jadi bahaya keselamatan penerbangan ya. Jadi di situ ada layang-layang, ada balon udara, ada laser dan ada drone. Jadi kalau kita bahas tentang peraturan kayaknya nggak cukup ya waktunya, Betul, Mas. Iya. betul. Tapi secara garis besar bahwa semua tentang terkait bahaya keselamatan penerbangan itu telah diatur oleh Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia. Nah, kalau seandainya ingin, bukan berarti dilarang ya Mas ya. Ya. Jadi ada penggiat hobi drone, terus ada layang-layang ya, terus ada laser, itu silahkan dimainkan di mana saja yang bagi penggiat hobi, tetapi ada persyaratan dan ketentuan Ada aturan. atau izin. Oke, Nah, kalau mau itu. izinnya kemana nih Mas Hardi? Jadi kalau ya izin apa dulu nih? Misalnya izin laser. Laser. Nah, kalau untuk terkait laser sendiri itu kan tentunya tidak dibenarkan ya. Jadi kalau di bandara udara sendiri itu kebetulan ada yang namanya kita kenal sebagai KKOP, Mas. KKOP, Pak. Jadi KKOP itu adalah kawasan keselamatan operasi penerbangan. Oke. Jadi KKOP itu
adalah suatu wilayah daratan perairan di lingkungan bandara ya untuk digunakan untuk operasi penerbangan. Ya. Tentunya KKOP ini dibentuk untuk menjamin keselamatan penerbangan. Jadi KKOP itu seperti kalau kita lihat bandara, jadi seperti lempengan gitu, telur yang berradius 15 km Dari bandara? dari bandara, ya, yang berpusat center of ininya dari center line. Kalau dilihat, jadi KKOP itu terbagi jadi kawasan-kawasan, Pak. Kawasan-kawasan Mas terdapat, jadi ada 7 kawasan di situ. Pertama adalah kawasan lepas landas, yang kedua kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. Ya. Itu yang di ujung runway yang seperti dikatakan Mas Roni tadi. Jadi critical positionnya seorang pilot itu pada saat take off dan landing, itu kawasan kemungkinan bahaya kecelakaan. Nah, terus yang ketiga itu ada namanya kawasan transisi, terus ada kawasan horizontal dalam, ada kawasan kerucut, dan ada kawasan horizontal luar. Nah, itu yang wilayah KKOP yang radius 15 kilometer. 15 kilometer. Kalau untuk ruang udara sendiri di Balikpapan itu yang seperti dikatakan Mbak Linda itu adalah yang dikendalikan oleh Air Traffic Control itu 55 kilometer. 55 Iya, kilo. itu khusus untuk drone ya Mas. Jadi kalau peraturan terkait drone harus mengikuti kaidahnya navigasi penerbangan dan DKPPU. Tentunya ya, DKPPU itu untuk pilotnya. Jadi si drone ini dia bermain drone itu dia sebenarnya sudah seorang pilot, Pak. Main drone ya? Drone itu pilot drone. Iya. Nah, seorang pilot itu ketentuannya Tapi kan apa? tidak sesederhana itu Iya, tombol-tombol pesawat. betul. Ya, beda jadinya. Betul. Oke, Mas Hardi nih. Satu pertanyaan sebelum kita break juga, sebelum saya berpindah ke teman-teman dari Angkasa Pura nih. Otoritas bandara ini kan benar-benar memperhatikan apa yang ada di dalam bandara, bahkan sampai radius berkilo-kilometer gitu. Berarti yang ada di sekitar bandara, pemukiman warga segala macam, apa dapat perhatian khusus juga kah dari otoritas bandara? Jadi sedikit informasi juga kalau untuk terkait control obstacle. Nah, control obstacle itu berada di ketentuannya yang memiliki bandara itu sendiri untuk kontrol obstacle. Jadi misalnya di sini di Balikpapan ada pihak Angkasa Pura II. Oke. Jadi yang untuk mengontrol obstacle mengawasi ya, jadi mengawasi Iya. namanya obstacle yang bertanggung jawab adalah bandara. Bandara. Nah, tapi kalau untuk perizinan dan untuk pengendaliannya berada di kantor otoritas Bandar Udara Wilayah 7. Oke, baik, terima kasih Mas Hardi. Saya langsung bertanya berarti nih sama teman-teman Angkasa Pura nih. Silakan dari Mas Hasri atau Mbak Siti yang mau menjawab, silakan. Pertanyaannya saya ulang kembali untuk yang diperhatikan di luar area bandara nih, kira-kira dari teman-teman Angkasa Pura atau dari Angkasa Pura II sudah menunjangkah kebutuhan masyarakat yang ada di sekitar? Karena mohon maaf nih, saya tinggal di Sepinggan, Bang. Ya, dampak dari adanya bandara di sekitar rumah. Terus jujur Bang, kalau pesawat itu take off itu kan jendela kayak bergetar semua tuh. Nah gitu tuh, kadang-kadang kalau kita porno kan pecah nih kaca nih, pecah nih, padahal enggak juga gitu. Cuman kebisingan dan dampak dari hal tersebut, apakah sudah ada kompensasikah dari Angkasa Pura atau bagaimana nih Mbak Siti atau Mas Hasri, silahkan. Siap Mas, untuk terkait penanganan kayak kebisingan Ya. atau dampak-dampak dari kegiatan operasional Benar. penerbangan, sebenarnya sebelum bandara pun berdiri kita namanya dari sisi lingkungan pasti kita ada AMDAL. Ya. Ya, kita menilai dampak-dampak lingkungannya seperti apa. Betul. Kemudian dari AMDAL itu kita melakukan kegiatan RKL RPL 6 bulan sekali. Jadi kita mengukur itu apakah kebisingannya masih sesuai baku mutu atau tidak. Nah, dari hasil-hasil itu kita dapat memonitoring seperti itu. Dan untuk selama ini untuk hasil-hasil dari misalnya kebisingan, untuk kondisi udara dan itu masih sesuai dengan baku mutu atau masih sesuai dengan standar. Iya, karena kan kalau lihat rumah orang dekat bandara kan Bang, itu dekat banget sama pagar bandara tuh Bang Maulid ya. Apakah itu tidak ada pengaruh dengan pemukiman warga dengan rumah yang sangat dekat dengan bandara? Gimana tuh Mbak Siti? Untuk pengaruh ya, Iya. pengaruh mungkin ada
mungkin keluhan atau apa. Ya. Biasanya untuk keluhan atau saran atau masukan biasanya dari masyarakat bisa menyampaikan ke kontak center kami, Oke. ke kontak center 172. Nah, biasanya kalau ada keluhan seperti itu ada laporan, nanti kita lakukan investigasi, nanti dibantu juga sama teman-teman dari security Ya. seperti itu. Oke, baik. Jadi mungkin ini seperti yang kita tahu juga sebelum bangunan sudah dibicarakan semuanya, AMDAL segala macam. Jadi kalau untuk hal-hal tersebut mungkin sudah dilewatin sama teman-teman dari Angkasa Pura. Oke, masih untuk Angkasa Pura nih, kontribusi apa yang diberikan untuk masyarakat sekitar? Ya, CSR-nya seperti apa? Oke, untuk CSR sendiri kami biasanya melakukan macam-macam sih. Ya. Ada yang kita memberikan bantuan sumbangan, atau dari misalnya ada usaha terus memberikan proposal, nanti dari sana kita berikan Pendanaan ya? Iya, pendataan atau bantuan untuk pengembangan usaha seperti itu. Dan juga pelatihan kan ada mitra-mitra kerjasama dengan kami, jadi kami melakukan pelatihan terhadap mitra-mitra binaan tersebut. Seperti itu. Oh, oke, baik, seperti itu. Ada tambahan lagi, Mbak Nah, Siti? mungkin dan selain itu, misal untuk yang kerajinan, nah itu kerajinan dari mitra kami bisa pajang atau kita pamerkan di bandara. Kalau Oh. bisa Mas lihat di bandara itu ada misalnya tas Ya. atau kain-kain. UMKM gitu ya? Nah seperti itu Oke, dari baik. mitra binaan kami, itu salah satunya juga kita bisa pamerkan di Bandara. bandara. Oke, Iya. baik, seperti itu ya. Nanti kita bakal lanjut lagi. Jadi ini sudah dapat kembali gambaran mengenai Angkasa Pura dan juga otoritas bandara. Setelah tadi kita ngobrol dengan teman-teman Ernaf, Bang Maulid ya. Kita masih ada punya satu sesi terakhir. Setelah ini kita bakal ngobrol mungkin yang lebih inti atau mungkin kesimpulan apa yang bisa kita ambil dari obrolan kita pagi hari ini. Karena mengingat waktu kan gak cukup nih Bang. 1 jam tuh kayaknya pendek banget untuk ngebahas soal navigasi penerbangan. Jadi setelah ini kita bakal kembali lagi di satu sesi terakhir hanya di sini di Sersan Ngopi Serius Santai Ngobrol Pagi-pagi. Masih di Sersan Ngopi Serius Santai Ngobrol Pagi-pagi hari ini 4 November di sesi kita yang terakhir bersama dengan rekan-rekan dari navigasi penerbangan ya. Masih bersama Mas Asri dari Airport Security Investigator, masih bersama Mbak Siti Adinda dari Safety Management System dan OSH Officer, serta masih dengan Mas Hardi Kesuma selaku Inspektur Navigasi Penerbangan. Tema kita masih sama seperti di awal, berbicara soal safety is everyone's responsibility. Safety yang harus kita jaga bersama di dalam bandara pastinya, karena bukan tanggung jawab dari 3A tadi, tapi semua yang ikut andil di situ gitu. Jadi bukan cuma dari bandara saya, tapi semua pun yang ada di situ harus memperhatikan keselamatan ya. Karena yang kita tahu, kita ini melakukan penerbangan, melakukan perjalanan gitu, tidak mesti cuma 1-2 pihak saja yang ikut memperhatikan. Nah, di saat menjaga safety atau keselamatan bersama, ada regulasi-regulasi poin penting yang harus kita tahu nih, dan juga persyaratan-persyaratan apa yang harus kita lakukan dan langkah-langkah apa yang harus kita ambil untuk mendapatkan izin yang kita mau gitu. Mungkin dari Angkasa Pura terlebih dahulu, dari Mas Hasri nih, silakan Mas. Mungkin ada yang mau disampaikan atau yang belum sempat kita tanyakan tadi nih. Baik, selamat pagi sahabat Onyx. Dalam kesempatan ini saya mewakili dari Airport Security, lebih ke unit penindakan kalau terkait dengan adanya kejadian-kejadian yang terjadi di bandar udara ataupun yang terjadi di sekitar bandar udara. Itu merupakan tugas dan fungsi kami. Terkait dengan dalam sesi ini saya mau menambahkan terkait dengan penindakan ya, tindak lanjut apabila ada terpantau yang selama ini kan yang di bandara kita ini yang sering terpantau yang menjadi obstacle itu adalah layang-layangan. Ya, ini lagi rame nih soalnya Bang Hasri, layang-layang nih. Kalau drone, balon udara ataupun laser itu saya rasa tidak ada laporan sampai saat ini. Yang sering menjadi laporan dari Airnav, dari teman-teman ATC, itu ada kontekan dari teman yang beroperasi di bandara bahwa di sisi barat atau di sisi timur ada terpantau layang-layangan yang itu menjadi sepele loh obstacle. Bang ya sebenarnya ya, layang-layang tuh ya. Apabila mendapat laporan seperti itu dari unit Airport Security melakukan 2 hal. Mungkin kalau misalnya layangannya itu masih di sekitar bandar udara, kami cukup melakukan tindakan di dalam bandar udara dengan membunyikan sirine. Kalau misalnya
dari warga yang menaikkan layang-layang ini mendengar, itu otomatis menurunkan. Harus, Kalau ya. misalnya kita bunyikan sirene belum ditanggapi, kita melakukan tindakan preventif dengan mendatangi sampai ke rumah-rumah ke dalam warga. Betul. Untuk meminta agar diturunkan, Ya. karena ini akan Mengganggu. menjadi obstacle, mengganggu dari Betul. pendaratan atau take off dari pesawat. Ya. Akhirnya sebenarnya masyarakat di sekitar bandara itu sudah paham. Paham Yang sih. menjadi masalah ini orang-orang dari luar, Pak. Oh. Orang-orang dari luar, anak-anak dari luar yang tidak tahu bahwa di sekitar bandara ini tidak boleh menaikkan layang-layangan. Biasa kami tanyakan, kami interogasi di situ, kami interview, kenapa sih memilih daerah Bermain sekitar layangan di situ. bermain layangan di sekitar bandara ini apa? Bang, ini kalau misalnya kita narik sekali aja itu langsung naik, mungkin kan anginnya. Anginnya bagus. Mungkin anginnya Kenapa mungkin nggak main depan kipas angin aja gitu sekalian? Angin bagus juga itu. Akhirnya kita kasih edukasi, Benar. pemahaman terkait ini, mereka paham, Pak. Nah, ini nih Sebenarnya yang orang-orang sebenarnya sekitar harus. bandara udara ini mereka baik-baik dan paham terkait dengan aturan keselamatan yang Nah ini ada nih di yang bandara. harusnya Siap. sebenarnya sosialisasi sebenarnya Bang ya diberikan ke masyarakat, karena banyak orang yang belum paham, karena yang kita tahu main layangan tuh tempat terbuka ya, apalagi di bandara ini kan tempatnya terbuka banget gitu, nggak mungkin ketutup. Anginnya kencang, enak, sekaligus angkat langsung terbang layangannya, makanya mereka mungkin pilih bermain. Cuman sekali lagi kita pasti berterima kasih teman-teman untuk sekuritas yang ada di bandara, Mas Hasri dan teman-teman, ini luar biasa sekali untuk menjaga agar tidak terjadi kesalahan juga ya Bang ya. Dan semoga semua bisa paham dengan informasi yang diberikan dari pihak Angkasa Pura. Ada tambahan dari Mbak Siti mungkin? Untuk sahabat-sahabat Onyx semuanya, mari kita sama-sama menjaga keselamatan penerbangan untuk selalu memperhatikan apabila melakukan kegiatan permainan layang-layang, laser, drone dan sebagainya, dan melakukan izin dulu sebelum melakukan kegiatan tersebut untuk menjamin operasional penerbangan itu selamanya selamat, aman dan nyaman. Susah nggak sih untuk izin Mbak seperti itu? Oke, mungkin dari otoritas bandara ya. Tadi pertanyaan terbalik, ini kebalik lagi ya. Oke. Terima kasih Mbak Siti ya. Untuk Mas Hardi nih, susah nggak sih Mas untuk izin? Karena mungkin selama ini kita tahu Indonesia ya, saya tidak menutup mata bahwa birokrasinya parah gitu, susah untuk melakukan izin-izin aja kayaknya susah banget gitu, paling demi kebaikan bersama. Gimana nih dari otoritas bandara? Jadi sedikit informasi Mas, jadi sedikit Mas, nggak banyak, kalau banyak nanti lebih dari 1 jam. Jadi sedikit informasi kalau untuk terkait izin, bahwasanya kalau untuk bermain layang-layang atau laser dan drone, balon udara itu sudah ada emang ketentuan peraturan menterinya. Nah terus kalau untuk gampang atau susah? Gampang Mas. Nah terus ada biayanya nggak ada sama sekali biayanya, tetapi gratis. Nah, cuman yang jadi kendala adalah masalah biasanya kan masyarakat atau kita bilang katakan kaum milenial ya, jadi itu kan kadang waduh ribet nih gitu, padahal sebenarnya gampang. Nah, sekarang apalagi udah dengan ada berbasis aplikasi, jadi bisa melalui aplikasi terkait perizinan, baik itu perizinan drone maupun perizinan kalau untuk layang-layang sendiri jelas itu sebenarnya dilarang Mas. Pokoknya itu nggak ada izin lah, pokoknya itu Nah usah. iya nggak ada. Kalau mau bermain layang silakan di luar KKOP tadi. Main layangan di rumahmu aja dalam rumah, main layangan, Iya jangan di betul. luar ya, biar tidak Nah mengganggu. karena sendiri kalau kita kan ada pasalnya ya, jadi pasalnya ketentuannya, terus ada tindak pidananya dan ada sanksinya. Bener. Nah itu ada Benar, penjara, punishment. Sebenarnya saya nggak mau sebut itu, tapi nanti itu adalah suatu trigger buat kita supaya kita benar-benar paham. Oh iya ternyata. Limbung tanggung jawabnya main layangan Bang. Iya. Lepas tangan. Betul. Kalau untuk drone sendiri kita balik ke drone, itu izinnya pertama harus seorang, kita katakan drone ini kan bukan mainan murah ya. Betul. Drone ini mahal pasti, terus orang yang memiliki drone kan kapabilitasnya pasti mampu. Oh pokoknya bisa dibilang orang hebat lah gitu. Nah, kayak teman-teman di Balikpapan dikatakan orang-orang hebat karena kenapa? Karena drone ini udah banyak banget di Balikpapan Mas. Betul.
Jadi kemarin sempat kita sosialisasi bahwa kalau seandainya ingin bermain drone, pertama seorang pemilik drone-nya itu harus tersertifikat sebagai Oke. pilot drone. Jadi bukan pilot pesawat, Ya, jadi pilot pilot drone. drone. Nah, Oke. terus yang kedua, iya. Nah, itu kalau untuk pertama kita untuk saat ini seperti yang dikatakan Mbak Linda, bergabunglah kepada apa namanya komunitas drone Balikpapan. Jadi sebenarnya kalau di Balikpapan ini ada namanya juga DMB, Drone Motor Balikpapan. Nah, itu bisa bergabung di situ, bisa bergabung di anggota FASI. Nanti kita akan fasilitasi. Jadi kan drone ini ada yang hobi sama yang komersil. Nah, tipis-tipis nih Mas, hobi sama komersilnya tipis banget. Kadang yang seperti bilang ini dia hobi, tetapi pada saat ada acara event atau apa dia komersil kan. Iya, Nah, itu. benar. Nah, kalau komersil agak sedikit ribet Mas. Nah, kalau komersil pesawatnya juga harus diregistrasi Betul. seperti Jadi itu. tidak boleh asal sekali lagi ya, Nah, karena ini betul, berhubungan ya. dengan navigasi Nah, sekali ya. lagi. Tidak boleh sembarangan. Jadi regulasi yang ditetapkan dari otoritas bandara, dari Angkasa Pura II pun ini benar-benar memperhatikan semua segala aspek. Angkasa Pura I. Jadi memperhatikan segala macam, jadi tidak membuat asal regulasi ya. Oke, Mas, Bang, saya dari Bang Maulid nih. Silakan Bang. Ya, pertama masyarakat Balikpapan itu sangat rasional. Saya yakin kalau sering disosialisasikan dari pihak bandara, terus dari safety, komunikasi dengan pihak RT, karena saya tahu juga mungkin wilayah sekitar situ warga yang mungkin menetap di sana mungkin sudah paham. Cuma kan di sana juga banyak rumah sewa. Nah, yang rumah sewa ini yang penduduknya yang menurut kami ya Gonta-ganti. gonta-ganti sama dengan di Kampung Baru yang susah diatur itu bukan orang Kampung Barunya, orang yang tinggalnya tidak tetap, Ya, nomaden. Nomaden, Jadi- betul. Jadi nomadennya itu bahasanya begitu ya. Kalau di sini yang ngelihat begitu ya kayak kesurupan kok ngeliat, Iya. wah luar biasa ini main. Makanya saya berharap banyak sosialisasi dan juga mungkin di media cetak juga disampaikan. Kami juga di sini dapat ilmu tadi tentang drone. Yang laser mungkin yang mungkin juga saya juga pingin sampaikan. Kalau dulu waktu zamannya bola kan Indonesia sama Malaysia, kiper kita kan suka diganggu laser itu mainnya malam. Iya. Mungkin laser juga pas main malam ya. Malam dan mungkin arahnya ke matanya pilot pesawat ya. Betul. Itu sangat terganggu sekali, sering disosialisasikan karena saya rasa kalau laser kan katanya sih semakin jauh kan semakin terang itu dia itu. Jaraknya kan semakin gelap ya mungkin kita nggak tahu mainnya di mana, arahnya kemana. Jauh banget lasernya sampai Iya, pesawat. makanya mungkin saya rasa sosialisasi karena saya yakin masyarakat Balikpapan itu benar-benar masyarakat yang taat aturan dan mereka selalu pingin safety, aman dan nyaman buat keselamatan kita semua. Saya yakin kalau sering-sering sosialisasi, pendekatan dengan wilayah di sana, tadi juga ada faktor kebisingan, sering-seringlah berkomunikasi karena kalau sering kita berdiplomasi dengan baik, saya rasa tidak akan ada yang menolak karena dengan adanya bandara saya rasa tingkat perekonomian dan manfaat yang didapat dari masyarakat di sana juga sudah luar biasa. Siap. Terima Ya, kasih ya, Bang Maulid terima kasih untuk tambahannya semuanya. pagi Ya. ini. Dan yang jelas sekali lagi sesuai dengan tema yang kita bahas pagi ini, sahabat Onyx adalah safety is everyone's responsibility. Bukan cuma tugas dari Airnav, tugas dari Otban, tugas dari Angkasa Pura I, tapi tugas kita semua. Dengan adanya hal seperti ini memberikan gambaran baru buat kita, memberikan tambahan informasi juga buat kita bahwa pentingnya tidak menyepelekan aturan yang ada. Contoh kecil saja layang-layang, sudah dijelaskan sama teman-teman, itu udah nggak ada obatnya, udah layang-layang tuh nggak boleh, udah pokoknya jangan bermain layang-layang. Sama tambahan lagi Mas, Ya. izin Pak, jadi kalau saya sedikit informasi, jadi yang informasi yang kita dapat kebetulan kalau di Bali sendiri ya, kita berkaca di Bali, kan di Bali itu kan daerah pariwisata dan Ya. itu layangnya gede-gede Pak. Ya. Nah itu kalau di Bali sendiri dia udah ditetapkan di dalam peraturan gubernur, Pergub. Nah itu, jadi mereka paham dan sadar bahwa akan bahayanya menerbangkan layang-layang. Nah tetapi tadi kalau dari segi regulasi memang dilarang, tetapi dengan adanya peraturan Pergub tadi, jadi dibuatkan suatu area, area khusus. Nah, kayak kalau di Bali kita mau landing di daerah Kuta tuh. Ya. Nah itu kenapa boleh terbang gitu, kenapa di Balikpapan nggak boleh terbang? Ya. Nah itu dinaungi oleh payung hukum. Dan emang di daerah, kalau di Bali kan emang pariwisata ya. Ya. Dan layangnya gede-gede, segede gambreng Harus gitu. ada aturan sendiri buat Betul, mereka. iya, Ya? seperti Oke itu. baik, terima kasih
Mas Hardi, Mbak Siti terima kasih, Mas Hasri juga terima kasih. Waktu kita cuma cukup sampai segini saja. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol lebih panjang lagi mengenai izin dan segala macam dari bandara. Ya, baik, terima kasih buat Bang Maulid juga sudah hadir siang hari ini di Sersan Ngopi. Saya senang sekali bisa bertemu dengan orang luar biasa. Bang Hardi, Mbak Siti, Mas Hasri dan Mas Roni serta Mbak Linda juga tadi yang sudah hadir di sini bersama kita. Terima kasih yang kami ucapkan juga. Sampai ketemu lagi buat sahabat Onyx di Sersan Ngopi edisi berikutnya minggu depan. Tetap di hari Rabu pastinya jam 10 sampai dengan jam 11 siang. Saya Rega Dinata pamit dari Sersan Ngopi. Serius santai ngobrol pagi-pagi hanya di Onyx Radio 88,7 FM. Inspiring your life.